Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang akses control list. Jadi kita langsung aja ke videonya ya. Oke teman-teman, jadi untuk yang pertama aku mau jelasin apa itu akses control list. Jadi akses control list ini itu semacam hampir sama kayak firewall gitu. Jadi gunanya untuk memblokir atau menerima paket yang dikirimkan. Jadi ya teman-teman, kita langsung ke contoh kasusnya aja biar lebih gampang. Di sini kita pakai dua router ya teman-teman. Router yang 2811 ini. Dan di sini kita pakai dua router. Kita juga pakai switch ya teman-teman. Ini dua switch. Nah, kita juga pakai PC. Di sini 6 PC ya teman-teman. Nah, untuk yang di sebelah sini kita akan pakai server. Ya teman-teman. Kalau udah, kita akan hubungkan dulu ya teman-teman. Nah, ini dari router ke switch, dari router ke switch, dari switch ke PC-nya. Nah, sekarang dari switch ke servernya. Gini ya teman-teman. Yang terakhir dari router ke Oke, sekarang kita coba bagi dulu ya teman-teman. Di sini PC-nya akan dibagi jadi 3 plan ya teman-teman. Ini misalkan warna biru untuk plan 10, dan kita ganti warna lagi. Ini misalkan warna kuning untuk plan 20, dan lagi warna merah plan 30. Oke teman-teman, di sini punya misalkan untuk yang FA01 di router 1 ini itu 10 10 10 klik 1 size 24. Nah, yang di sini 10 10 10 klik 2 size 24. Nah teman-teman, untuk yang di sini yang di FA01 itu 92 klik 68 klik 1 klik 2 size 24. Oke teman-teman, dan di sini untuk IP nya untuk plan 10 IP-nya 92 klik 10 0 size 24. Untuk plan 20 IP-nya 192.168.20.0/24. Kalau plan 30 IP-nya 192.168.30.0/24. Oke teman-teman, di sini aku mau ganti nama biar lebih gampang. 1 router 2 1 kedua ini disingkat hingga dan oke teman-teman, untuk ini kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita akan langsung lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan coba pertama-tama masukin kita akan buat plan dulu ya teman-teman di switch ini, di switch 1. Dan teman-teman, ini switchnya belum ganti nama ya. Kita switch 1, ini switch 2. Oke teman-teman, dan di sini kita langsung aja buat plannya. Enable connectivity. Kita langsung aja buat plannya dulu ya teman-teman. Plan 10 langsung aja 20 dan 30. Oke teman-teman, kita exit. Di sini kita gunakan dulu port yang terhubung ke router yaitu FA01. Kita masuk ke interface FA01, switch port mode terang. Oke teman-teman, kalau udah kita coba masukin interface yang terhubung ke plan. Di sini yang terhubung ke plan 10 itu ada FA02 dan 3, plan 20 ada FA04 dan 5, terus plan 30 ada FA06 dan 7. Kita coba masuk ya teman-teman. Interface range kita buat dulu ya teman-teman, ini kita exit, terus interface range FA0 1 sampai itu ini 2 sampai 3 ya. Jadi yang satu kan yang hubungan router 2 sampai 3. Switch port mode access, switch port access plan 10.
kita exit, kita masuk ke interface Java 04 sampai 5, switchboard mode access, switchboard access LAN 20, kita exit, kita masuk ke interface Java 06 sampai 7, switchboard mode access, switchboard access LAN 30. Oke teman-teman, kita exit dan di switch satu itu aja. Nah sekarang kita lanjut untuk konfigurasi di router ya teman-teman. Nah setelah masuk ke TPLI, kita masukkan dulu modul ini ya teman-teman, NM1FE-TX. Ini kita semain, ini kita matikan dulu ya teman-teman, baru kita masukkan modulnya ini di sini, terus baru kita ini kita test forward time. Oke, kita masuk, kita masuk ke tab LI, dan di sini ketika 0, enable kunci. Di sini kita hidupin dulu interface-nya F0 sampai 1, masuk ke interface range Java 0 sampai 1, terus kita shutdown-kan final ya teman-teman. Oke, kalau udah kita masuk ke text dulu, kita masuk ke interface A01, kita masuk IP address-nya ini ya teman-teman, 1 ini IP address 10.10.10.1, terus update maksudnya seperti biasa. Oke, kita enter, dan terus kita akan buat sub interface untuk plan-plannya ya teman-teman. Di sini kita exit ya teman-teman, untuk selanjutnya kita akan buat sub interface untuk plan-plannya ya teman-teman. Di sini kita masuk ke interface A00.10, ini untuk sub interface untuk plan 10 ya teman-teman. Di sini calculation.1Q10 itu artinya FA00.10 itu masuk ke plan 10. Ini kita kasih IP-nya 92.168.10.1, ini kayak buat gateway-nya gitu, dan maksudnya seperti biasa. Oke, kita exit, kita buat untuk yang plan 20. Ini tinggal ganti angkanya aja teman-teman. Exit, sekarang bikin buat yang plan 30. Tadi belum di ini ya teman-teman, installation plan 30. Oke ya teman-teman, sekarang karena ini teman-teman, ini kan banyak banget ya teman-teman listnya, kalau buat satu persatu pasti capek, jadi kita pakai DHCP aja. Di sini kita exit, kita buat DHCP-nya, IP DHCP full untuk pertama untuk plan 10 ya teman-teman, namanya bisa plan 10, terus networknya terus 92.168.10.0, terus networknya seperti biasa. Nah ini masukinnya network ya teman-teman, jangan IP, network yang tadi udah kita tulis di topologi. Terus ini default router atau default GUI nya kita terus 92.168.10.1 yang tadi udah dibuat ya teman-teman di interface 1, interface 10 plan 10 ya teman. Ini DNS nya 8888. Oke, kita exit, kita bikin yang plan 20. Ini sama ya teman-teman, tinggal ganti angkanya. Kita exit, kalau DNS itu sama ya teman-teman. Kita ganti jadi 30. Oke teman-teman, udah selesai. Kita exit, kita coba cek bisnya udah bisa atau belum. Di sini dari saya teman-teman bisa dapat IP 10.2 kan, ini plan 10. Ini harus 10.3 karena masih plan 10, kita coba yang plan 20 ya teman-teman. Kita dapat juga 20.2. Juga udah ya teman-teman, 20.3. Nah 30, kita dapat 32. Udah dapat juga ya teman-teman 30.3. Sekarang kita tinggal konfigurasi router yang kedua sama seperti tadi ya teman-teman. Kita masukin modul yang NM1FE-TX.
terus ini aduh sekali dan kita keseluruhan aja ini kita penuh enable masih kita masuk ke interface apa dan untuk menyalakan interface range kita 0 sampai 1 kita nyala ya teman-teman. Sudah, kita exit dan kita masuk ke interface 1 IP address-nya 92 sorry 10 2 19 biasa. Oke, kita terangkan dulu ya di switch-nya. Switch ini yang F01 masuk ke privilege, global configuration, terus masuk ke interface F01 switchboard mode terang. Oke, udah ya, kita lanjut lagi routernya oke udah ini kita teman-teman kita masuk ke interface kita internal dulu masuk nya di address 92.1.1.0 ini untuk dulunya dan masuk biasa ini networknya teman yang kita masukin di sini itu exit. Sekarang kita baru bikin DHCP poolnya kayak tadi ya teman-teman, sama seperti di router 1 IP DHCP pool akan bikin networknya 92.1.0 network seperti biasa, terus alt router 92.1.1 terus networknya dapat exit. Oke udah, sekarang kita coba lihat nih server udah dapat ya teman-teman. Kita coba oke 3 juga teman-teman. Kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya teman-teman. Setelah selesai konfigurasi kita akan coba testingnya ya teman-teman, testing paket. Nah ini dari PC 1 ke PC 2 successful, ini dari 3 ke 4 successful juga, yang dari PC 5 ke PC 6 itu juga successful ya teman-teman. Kita coba, ini masih valid, successful ya teman-teman. Ini sudah beda network, ini sudah bisa berkomunikasi. Kita coba by successful. Oke, sudah successful ya teman-teman. Kita coba yang dari 10 dan 30. Sudah successful ya teman-teman. Tapi kalau untuk misal dari ini, dari yang sebelah sini, dari switch 1 isi 1 terus server valid ya teman-teman. Mau dicoba berapa kali pun masih valid, jadi belum bisa. Nah itu akan kita bahas ya teman-teman. Jadi kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi yang akan aku bahas itu adalah konfigurasi routing di access control list ya teman-teman, di materi access control list. Nah kita langsung aja ya teman-teman masuk ke router 1. Ini kita enable config. Nah di sini kita menggunakan OSPF ya teman-teman untuk routingnya. Ini router OSPF. Ini kan kita pakai proses ID ya teman-teman. Di sini kita proses ID-nya itu aja. Terus kita masukin networknya. Network yang perlu dimasukkan itu yang ini ya teman-teman, yang jalur FA01 dan network LAN yang ada di switch-nya ya teman-teman. Oke, kita masukin dulu network LAN 10 terus 92 ya teman-teman, 92.168.10.0 itu networknya. Oke teman-teman, kalau di OSPF bukan pakai network itu teman-teman, tapi pakai OSPF bel 4 bit. Cara menghitungnya udah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Ini terus area 0. Oke teman-teman, kita lanjut ke blok 20 terus blok 30. Ini kita juga buat blok yang tadi ya teman-teman, yang 10.
Oke, udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita coba konfigurasi rutin di yang kedua ini. Sama ya teman-teman, seperti tadi kita pakai OSPF juga, router SPF ini 2 ya teman-teman. Kita perlu masukin network yang jalur EVA01 ini 10 dari plastik kita kurang satu. Nah, ini semuanya ini ya teman-teman ke arah switch yang EVA0. Kita masukin dulu network 10 10 terus build switchnya, terus area 0. Oke, kita juga masukkan untuk boxnya 92.308.1.1. Oke teman-teman, tadi muncul banyak bahwa IP 192.168.3 sudah jadi naik port atau tetangga kita jadi loading sudah jadi ya teman-teman, sudah kita ulang untuk ini ya. 168.1.0 enter. Oke teman-teman, area 0. Oke teman-teman, kita harus tadi salah ketik ya teman-teman, kita harus klik 0 dulu buat hapus, baru kita ulang caranya 0 ini jangan dikasih ya. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba kirim paket dari PC ke kalau masih private. Sudah selesai teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya akan bahas konfigurasi akses control list dengan contoh kasus ya teman-teman. Ini kita langsung aja ke contoh kasusnya. Sebelum itu mungkin misalkan di sini ya teman-teman, di sini contoh kasusnya misalkan server 2 itu blokir semua paket dari plan 30. Nah itu ya contoh kasusnya teman-teman. Dan di sini kita langsung aja coba konfigurasi. Nah sebelumnya di akses control list ini itu, kalau di akses list itu ada 2 tipe ya teman-teman. Yang pertama itu ada standar dan juga ada extended. Untuk kali ini kita akan menggunakan yang standar ya teman-teman, dan perbedaan standar dan extended akan kita bahas nanti ya teman-teman. Sekarang kita akan konfigurasi di router 2. Kalau kalian nanya kenapa nggak di router 1, itu kita akan bahas nanti juga ya teman-teman. Kita konfigurasi aja dulu di router 2 ini. Enable nanti teman-teman, untuk akses control list itu perintahnya kita tekan akses list, terus kita tanda tanya. Dan di sini kalau 1 sampai 99 itu standar akses list ya teman-teman ikutnya. Nah kalau 100 sampai 199 itu ikutnya itu yang extended akses list teman-teman. Karena di sini kita mau pakai yang standar, jadi kita klik 1 aja, terus kita coba tanda tanya lagi. Nah teman-teman, di sini ada deny, permit, dan remark. Nah teman-teman, kalau deny itu artinya semua paket diblokir ya teman-teman. Nah kalau permit itu semua paket diizinkan, jadi diterima gitu teman-teman. Di sini karena contoh kasusnya itu memblokir, jadi kita pakai yang deny. Kita coba tanda tanya lagi. Nah teman-teman, di sini ada ABCD, ini dan host. Mau jelasin dari yang host. Yang host ini itu untuk kayak buat satu IP aja gitu teman-teman. Misalkan IP dari PC 5 atau PC 6 ya teman-teman. Nah sedangkan jadi nanti untuk yang host ini nanti di sini ditulis IP-nya ya teman-teman. Nah kalau ini itu artinya semuanya itu bisa ya teman-teman, bisa diakses atau semuanya diblokir tergantung perintah ini deny atau permit. Nah kalau yang ABCD ini itu networknya teman-teman. Jadi di sini karena kita mau blokir plan 30, jadi kita masukin network plan 30, jadi kita pakai yang ABCD ya teman-teman. Jadi langsung aja IP-nya 192.168.3.0. Terus kita tanya lagi. Di sini kita disuruh nulis spellcard ya teman-teman, 000255. Kita tanda tanya lagi. Di sini kalau cuma ada CR itu berarti komennya udah selesai teman-teman. Ini bisa kita langsung enter aja. Nah teman-teman, udah selesai. Kita coba lihat do show. Nah teman-teman, di sini dan tulisannya teman-teman deny dan IP-nya 192.168.3.0. Artinya IP 30.0 itu diblokir ya teman-teman. Nah tapi teman-teman, karena untuk akses di sini defaultnya itu deny, jadi kita harus mendefinisikan
Kalau selain 30.0 itu bisa ya teman-teman nggak diblokir, karena defaultnya deny, jadi yang lainnya juga ikut blokir ya teman-teman. Jadi kita harus definisikan supaya selain 30.0 ini bisa ya teman-teman nggak diblokir. Nah ini caranya, kita settingnya itu access list, terus satu ya teman-teman, terus kita tadi pakai deny. Nah ini berarti kayak permit ya teman-teman untuk mengizinkan. Dan biasanya lagi di sini karena kita mau semua selain network 30.0 itu, berarti kita kayak yang ini teman-teman. Kalau di enter ini udah selesai ya. Nah teman-teman, kita sekarang coba lihat lagi to show access list. Nah, di sini udah ada ya teman-teman yang permit ini, berarti semua network selain 30.0 itu diizinkan ya teman-teman. Yang diblokir cuma 30.0 teman-teman. Jadi kita sudah menandakan akses control list di router 2 ini. Dan di dalam akses control list itu ada yang namanya direction. Dan direction itu ada dua, ada in dan out. Misalkan ini teman-teman, jadi router 1 di camping lewat jalur FA01 masuk ke router 2 itu berarti directionnya in. Nah sedangkan kalau yang keluar lewat jalur FA00 itu jalurnya out. Nah kita harus menentukan yang mau kita blokir itu yang FA01 atau FA02. Nah, karena FA01 ini yang masuk teman-teman ke router 2 yang directionnya in, maka yang akan kita blokir itu yang FA00 ya teman-teman, yang jalurnya itu keluar atau out. Nah ini itu caranya, kita masuk ke router 2. Di sini kita masuk dulu ke interface FA00, terus kita tulis IP access group 1. Nah access group 1 ini sama kayak access list 1 ya teman-teman. Kita tulisnya, nah di sini ada in dan out. Ini kita mau blokir yang out, jadi kita di sini out, terus kita enter. Oke teman-teman, kita exit. Sekarang kita coba tes kirim paket ya teman-teman. Kita coba kirimkan paket dari 6 ke 2 valid, karena biasanya awal-awal valid kita kirim lagi dan masih tetap valid ya teman-teman. Jadi paket kita coba yang plus 5 ya teman-teman. Dan sama-sama plan dulu, harusnya nggak bisa ya teman-teman. Untuk valid kita coba dari lantain ke kedua, awal-awal valid dan selanjutnya successful. Kita coba yang dari 10 successful ya teman-teman. Kita coba yang dari 30 bisa kirim ke server lain. Kita jadi di landing ini nggak bisa ke server manapun. Kita coba dari di 1, 3 masih valid ya awal-awal. Lagi yang dari kita ke server itu ya teman-teman, berarti ini nggak bisa. Jadi ini apa, plan 30 itu nggak bisa mengirim paket ke manapun. Ini ya teman-teman, kita pembahasannya selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya masih di konfigurasi access list. Jadi di teman-teman, jadi kan kita blokir si plan 30 ini itu di yang FA00 ya. Jadi FA00 berarti itu 30 juga bisa blokir di switch dan server. Sekarang kita coba plan 30 ke paket ke router successful ya teman-teman, itu masih bisa karena yang diblokir dari FA00 ini teman-teman. Sekarang coba misalkan kita ganti teman-teman, misalkan di sini kita hapus dulu. Sebelumnya kita masuk ke interface FA00, kita ketikkan no IP access group 1 out. Nah kita sekarang kita coba ping dari server sukses teman-teman. Walaupun di sini kita sudah menanamkan yang namanya access control list, tapi kalau kita belum mendefinisikan yang mau dibloknya di mana itu percuma teman-teman. Jadi kita harus definisikan. Di sini kita akan coba lagi. Bentar teman-teman. Ini kita akan bikin tapi jangan di FA00 dan di FA01 yang in ini ya teman-teman. Yang directionnya in. Jadi kita exit dulu. Masuk ke interface FA01, kita berikan IP access group 1 in. Oke teman-teman, sekarang coba kita kirimkan paket dari plan 30 ke router
pilot ya teman-teman, udah nggak bisa karena kita blokir dari sini, dari FA01 yang masuk ke router 2 ini. Jadi kalau pakai yang FA01 in directionnya itu yang nggak bisa di-ping oleh LAN 30 itu ini teman-teman, ada router space dan server-servernya gitu ya teman-teman. Sekarang coba misalnya yang LAN yang lainnya, masih bisa ya teman-teman, nggak bisa cuma LAN 30 doang. Nah, ini kenapa kita akses control listnya, konfigurasinya di router 2 nggak di router 1, itu karena yang di ini untuk akses itu kan cuma nggak bisa di servernya aja, jadi kita konfigurasi di router 2. Sekarang coba misalkan yang di router 2 kita hapus ya teman-teman, no IP group. Teman-teman kalau misalkan kita konfigurasinya di router 1, nah kita jadi sini yang FA01 ini yang directionnya out ya teman-teman, itu nanti yang nggak bisa diping sama kan 30 itu router space dan server-servernya. Tapi kalau dari yang in yang FA00 ini berarti nanti si PC6 ini nggak bisa ping router teman-teman, karena udah diblokir dari sini, bukan cuma PC6 ya tapi LAN 30. Di sini kita lihat dulu apa, jadi ini kita hapus dulu ya teman-teman, no IP access group in. Sekarang coba kita do show run, spasi teman-teman, yang ini sebagai kalian copy ya. Nah teman-teman, sekarang kita coba konfigurasi di router 1. Di sini ketika enable konfigurasi kita paste yang tadi ya teman-teman, kita enter, terus kita masuk ke interface FA01, terus kita IP access group 1 out ya teman-teman, karena kan tadi kita yang di apa ini bukan directionnya out, jadi kita yang terus kita enter, kita lihat ya teman-teman, kita kirim dari LAN 30 ke router 1 masih bisa karena kita bloknya dari sini teman. Jadi dari tapi ke router 2 udah bisa ya teman, gitu. Router 2, space 2 dan server-servernya. Sekarang kita coba dari LAN lain, tes ya teman-teman, jadi cuma LAN 30 doang. Sekarang kita coba hapus yang ini. Nah teman-teman, sekarang kita coba klik ke yang FA00 yang directionnya ini ya teman-teman. Nah tapi kan kita untuk LAN itu kan kita pakai sub interface, jadi nanti kita ke sub interface-nya LAN 30 aja ya teman-teman. Di sini kita exit dulu, terus kita masuk ke interface FA0/0.30 karena untuk LAN 30 ya teman-teman, kita sub interface-nya LAN 30. Kita ketikkan IP test group 1 in, enter. Kita coba lihat ya teman-teman, kan apakah dari LAN 30 masih bisa ke tingkat router 1. Nggak bisa ya teman-teman, tapi coba yang lain masih bisa teman-teman. Jadi untuk LAN 30 itu dari router 1, router 2, space 2 dan server-servernya itu nggak bisa ya teman-teman, udah diblokir dari yang di sini. Jadi LAN 3 ini itu nggak bisa ngirim pakai ke router 1, router 2, switch 2 dan server. Jadi ya teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya aku akan bahas sequence number ACL ya teman-teman. Di sini kita buat contoh kasus yang baru ya teman-teman. Ini misalkan server itu memblokir paket dari PC 2. Jadi nanti PC 2 ini nggak bisa ngirim paket ke server manapun. Nah, teman-teman, sebelumnya yang pemblokiran LAN 30 ini udah aku kembalikan di router 2 ya peraturannya, yang di FA00 ini yang out ya teman-teman, dan bisa kembalikan dulu. Nah sekarang kita langsung konfigurasi untuk yang kasus yang baru ya teman-teman. Di sini kita bisa exit dulu, kita ketikkan access list 1 karena kita mau blokir jadi deny, terus karena kita cuma mau satu IP aja, yaitu IP dari PC2, get IP-nya 10.3 ya teman-teman. Dan di sini kita pakai perintah host teman-teman, host terus klik IP-nya 192.168.10.3. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita lihat to show access, di sini sudah ada ya teman-teman kalau IP 10.3 itu diblokir. Sekarang kita coba kirim paket ya teman-teman. Kalau nih dari yang 6 ke server nggak bisa ya teman-teman, karena itu LAN 30. Terus kalau misalnya dari PC 1 masih bisa, dan dari PC 2 yang tadi kita blokir itu masih bisa teman-teman. Itu kenapa? Nah kita coba lihat lagi teman-teman. Di sini ini
itu aturannya tuh dibaca dari atas teman-teman, atau dari angka yang terkecil. Jadi misalkan PC2 ini mengirim kan pakai router 2, nanti kayak listnya itu kan baca aturan dari atas, ini sesuai nggak? Nah ternyata nggak sesuai sama aturan ini. Nah coba baca dari aturan yang kedua, nah ini sesuai diisinin gitu. Jadi yang aturan 3 ini di baris 3 yang sahabat ini itu gak dibaca teman-teman, diabaikan karena baca aturannya itu dari atas atau dari angka yang paling kecil. Nah sekarang kita coba hapus itu aturannya, tapi jangan ketikkan no list 1 ya teman-teman, itu akan menghapus semua aturan yang udah kita buat. Sekarang kita coba ketikkan IP list standar 1, kita enter. Ini untuk masuk ke aturan yang tadi kita buat ya teman-teman. Dan di sini kita ketikkan 0. Nah yang selanjutnya itu yang kita ketikkan itu sequence number SEL nya ya teman-teman, bukan IP nya. Hapus yang 30, kita enter. Kita coba lihat lagi, nah di sini udah ada ya teman-teman. Nah sekarang gimana caranya supaya pindah untuk 10.3 diblokir ini bisa dibaca teman-teman, berarti tapi tanpa menghapus yang ini ya teman-teman. Nah berarti kita harus menggunakan angka, kalau misalnya kita mau taruh di tengah-tengahnya, berarti kita harus menggunakan angka yang lebih besar dari 10 tapi lebih kecil dari 20. Ini misalkan kita pakai angka 11, nah 11 baru diketikkan kita tanya di sini. Nah kita kalau mau blokir kita ketikkan deny, terus seperti tadi ya teman-teman, host, terus IP-nya 192.168.10.3. Ini kita enter. Sekarang kita lihat lagi. Nah teman-teman di sini aturannya sudah berada di urutan nomor 2 ya teman-teman. Jadi nanti ketika paket dikirim, lihat dengan aturan baris pertama tidak cocok, terus ternyata lihat di aturan di versi kedua itu cocok ya teman-teman, karena misalkan ini 10.3 ini ngirim, nanti kan dibaca aturan tuh dari atas, ini aturannya nggak cocok, terus dibaca aturan yang kedua itu ternyata cocok, dan 10.3 itu diblokir ya teman-teman. Sekarang kita coba buktikan, coba dari isi yang lain dulu. Ini masih bisa, yang ini satu plan ya teman-teman sama isi 2. Nah sekarang coba isi 2 nya udah nggak bisa teman-teman. Nah gitu ya teman-teman. Jadi di sini kita coba lihat lagi teman-teman, di sini itu ada tulisan match, itu artinya udah satu kali IP 10.3 ini coba kirim paket teman-teman. Nah kalau ini berarti udah 10 kali IP dari plan 30 ini kirim paket. Nah ini tuh artinya 29 kali IP yang selain dari plan 30 yang ngirim paket gitu teman-teman. Karena tadi yang 10.3 ini kan belum diblokir, jadi itu masih dihitung yang di sini. Tapi sekarang udah diblokir, jadi ada semuanya di sini teman-teman. Jadi itu ya teman-teman untuk sequence number SEL. Oke teman-teman, segitu aja video dari aku. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.